Ya, jadi kemarin ada teman Kak, saya nggak ngecek loh itu dari siapa-siapa, saya nggak ngecek nama atau apa karena menurut saya nggak penting dan saya takutnya nanti mempengaruhi subjektivitas saya dalam memberi nilai akhir kalian. Jadi kalau yang belum memberikan penilaian, tolong dari sekarang saya ingatkan, udah kasih itu kan nggak susah ya, nggak harus mikir, nggak harus, malah kalian bisa curhat. Saya lihat ada yang curhat panjang banget ngasih saran. Jadi dosen gini-gini, Ibu tahu nggak kita itu susah sinyal, jadi Bu tolong sinyal jangan yang susah nyari jurnal itu susah Bu lucu gitu saya sampai ketawa-ketawa. Saya itu dari dulu saya paling suka sih bagian kayak gini dari dulu saya mulai ngajar. Saya selalu kalau saya lagi nggak riuh-riuh banget gitu ya pasti saya bikin tuh evaluasi karena di situ saya bisa lihat apa sih pemikiran mahasiswa terhadap saya dan memang kelemahan saya dari dulu saya akui adalah banyak yang bilang Bu Rina itu ngomongnya cepat. Nah, itu saya sudah sangat berusaha mengurangi dan saya rasa tetap pun sekarang saya tetap akan berusaha mengurangi lagi. Kemudian terkait tugas-tugas, saya akui saya baru belajar ya dalam memberikan pembelajaran online ini, di mana kita nggak tahu ini kapan berakhirnya, walaupun Pak Menteri bilang katanya bulan Januari kan ya, mudah-mudahan insya Allah biiznillah gitu ya, tapi wallahu alam karena ternyata corona naik-naik ke puncak gunung ya, saya berharap sih dia cepat turun gitu, tapi dia masih naik-naik ke puncak gunung, negara kita sudah di-ban oleh beberapa negara, ya entahlah ya, kita hanya bisa mendoakan lah ya para pengambil keputusan itu jadi bijak. Nah, tapi memang jadi apa ya? Mungkin saya juga lagi mencari sih metode yang paling tepat. Di mana kemarin kalau saya lihat dari hasil evaluasi kalian banyak banget yang senang dengan Google Classroom dan Zoom. Jadi maunya itu digabung. Nah, mungkin kesulitan saya akuin ya, memang itu paling bagus ya. Saya pun sampai saya niat banget nih sampai saya berbayar Zoom sendiri gitu loh buat semester ini karena saya pikir saya memang mau ngerubah gaya pengajaran saya. Kan semester lalu yang kita mulai bulan Maret kan saya cuma Google Classroom aja. Di situ saya ngerasa ini apa sih nggak maksimal banget gitu. Terus sebelum mulai semester ini saya udah mikir oh yaudah saya coba pakai Zoom deh berbayar nggak apa-apalah toh buat bareng-bareng lah gitu. Maksudnya memang buat kepuasan saya juga kalau ngajaran mahasiswa itu paham gitu. Nah kemudian saya coba pakai Zoom, tapi ternyata qadarullah, walaupun saya punya Zoom, ternyata tugas dosen itu tidak hanya mengajar gitu kan, tugas dosen itu kita ada tugas manajemen, tugas rapat, saya juga alhamdulillah sekarang saya harus menyelesaikan riset nih yang kayak besok nih saya ada deadline pelaporan riset dan lain-lain, jadi kadang memang saya akui agak sulit juga bagi saya untuk mengalokasikan waktu untuk Zoom. Nah mungkin itu juga kekurangan saya yang mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan semester depan masih bisa saya perbaiki lah ya. Jadi intinya sih saya berterima kasih atas saran-saran yang kalian berikan. Mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya perbaikan untuk diri saya dan ya buat yang belum memberikan saran ya saya tunggu gitu loh. Jadi nggak usah takut saya mau ngeliatin ini dari siapa enggak lah saya nggak punya waktu. Lebih baik saya ngabisin waktu buat ini apa namanya ngecekin tugas kalian daripada saya harus cross check. Oh ini siapa nih ngasihnya begini banget enggak lah saya malah suka aja baca-bacainnya sampai yang ada yang benar-benar Bu sinyal itu susah tahu Bu nyari jurnal itu nyari jurnal itu susah banget. Terus ada yang bilang lagi apa Bu tugas-tugas itu membuat kami stres, kita itu kan vokasi gini-gini ya. Memang saya pernah membaca ya bahwa perkuliahan online ini di satu sisi membuat siswa-siswa itu stresnya tinggi gitu loh. Jadi ya tiap generasi kan punya style masing-masing ya. Kalau saya tidak bisa menyamakan ya. Kalau saya memang dulu kan mungkin generasi angkatan tahun 2000 sampai 2005 lah saya kuliah di FIK itu Salemba Depok yang terbiasa dengan bawa buku gede-gede, naik kereta dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata kalian tantangannya adalah kalian itu harus ngerjain tugas dan saya akui itu banyak. Jadi pernah kira-kira sebulan yang lalu ya, saya ada ponakan yang satu kan SMA, satu SMP. Itu mereka nginep di rumah saya seminggu. Ya itu saya ngelihat ternyata mereka tugasnya banyak gitu kan. Ternyata mereka yang saya sampai nanya kan ngerjain apa sih kan saya manggilnya Mbak, ada Mbak Mita sama Mbak Novi ya karena mereka punya adik kan. Saya ini tante tugasnya banyak banget gini. Nah, itu makanya saya juga jadi inget pas kalian ngomongin Bu tugasnya tuh banyak banget gitu-gitu. Oh iya
ya, kayak ponakan-ponakan saya juga ini, mereka yang pada kadang sampai nggak ngerti gitu kan, karena kan ngajarin online ini susah, saya akuin susah banget gitu loh. Apalagi nih kayak sekarang saya lagi ngajar adik kalian tingkat 1 keperawatan dasar. Ngajar keperawatan dasar praktikum itu, ya ampun, sampai pusing saya gimana ngajarinnya ini, karena mahasiswa nggak punya alat-alatnya, mahasiswa nggak punya barang-barangnya, tapi saya harus ngajarin gimana mereka supaya bisa pakai alat-alat itu. Kan jadi kayak, am I silly or not gitu loh. Kayak kadang saya pikir, ini saya mau gimana gitu loh. Dan saya juga kadang saya ngajar misalnya dari rumah, kan kita ke kampus paling seminggu 2 kali. Saya juga nggak punya alat-alatnya, jadi memang kesulitannya tuh challenging-nya tinggi, tapi saya percaya pasti ada jalan lah. Kalau kita berusaha pasti ada jalan, dan makanya saya kemarin minta input karena memang saya jadi pengen tahu, oh iya ternyata memang ini jadi beban tersendiri, bukan hanya untuk dosen tetapi juga untuk mahasiswa. Saya di satu sisi kadang saya nggak puas kalau cuma ngasih video, karena saya nggak tahu feedback kalian. Apa sih feedback yang kalian rasain? Kalian tuh ngerasainnya gimana dengan pengajaran saya? Kalau kayak di kelas kan saya tahu tuh, kalau mahasiswa udah bosen sama saya, udah mulai ribut tuh, ribut yang saya udah nggak bisa kendaliin, saya udah tahu, oke, they are getting bored, jadi ya udahlah saya ini aja, akhirin saya kasih tugas aja dulu gini-gini. Tapi kan kalau online nih kayak gini, nanti pada bilangnya, Bu sinyal Bu, saya ngomong sendiri sama laptop, apa gitu, kadang-kadang saya pikir, aduh ini gimana ya gitu. Jadi memang ada tantangan tersendiri lah yang memang kita harus sama-sama pelajari. Oke, jadi ini insya Allah pertemuan terakhir, di mana tadi saya udah bikin voting nih, kecil-kecilan. Nah, votingnya itu adalah, saya mau nanya, kalian itu mau tugas ujiannya bentuknya take home exam apa multiple choice? Oke, saya bikin voting di sini ya, biar kita jelas. Tadi kayak di Google Classroom sudah ada beberapa yang voting, tapi pilih uji final exam dalam bentuk pilihan ganda atau take home exam. Oke. MCQ itu pilihan ganda ya, ini take home. Final test. Oke, gimana nih? Why is it? Kenapa ya? Ini kayaknya agak-agak nggak mau keluar dia. Ya udah, sekarang saya minta langsung aja ngomong, ayo. Nggak bisa ini, Nak. Dia lagi ngambek. Ini kayaknya Zoom. Kadang kalau di kampus tuh saya nggak ngerti koneksinya itu agak-agak berbeda. Oh ya, bisa. MCQ atau take home. MCQ di sini take home. Oke, save. And then this launch. Oke, udah saya launch pollingnya. Ayo, ini baru 28 orang. Saya tunggu dari take home baru 1 orang. MCQ ada 1 orang, 2 orang. 20. Ini mukanya mana? Pakai muka apa? Saya tuh kayak ngomong sama laptop atuh teh. Ini kan nggak lagi hujan, ayo, lagi terang benderang ini. Kenapa nggak ada yang pakai muka ini? Kotanya udah habis, kan udah dapat kota lagi kan? Sini hujan, Bu. Nggak pakai kerudung, Bu. Ayo cari kerudungnya. Nggak enak tahu ngomong sama laptop, liatin laptop. Saya tuh tiap hari, sehari aja bang liatin laptop aja. Kayak nggak ada kerjaan yang lebih menarik. Wah, ini persaingannya, ini nih hampir 50-50. 13 orang take home, 11 orang MCQ. Ayo, mana teman yang lain? 4 orang lagi nih. Ayo, kalau sama gimana dong? Dua-duanya saya lakuin. Jadi ada take home juga, ada ini juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar? Aduh, kalian tuh suka lucu ya kadang-kadang ya. Aduh. Ayo, mana nih yang lain temennya? Kok baru 28 orang, Dini? Mana temennya yang lain, Din? Jaringan mungkin, Bu. Jaringan, jaringan. Gimana teh? Ini baru 28 orang. Udah 25 orang yang milih. Wah, 50-50 nih. 12 orang di MCQ, di take home 13 orang. Ayo, saya jadinya mau ngejelasin yang mana ini ya?
Kalau di Google Classroom sih banyaknya tadi, coba saya lihat Google Classroom. Kalau di Google Classroom tadi banyaknya take home. Tapi ada juga sih yang multiple choice. Jadi gimana nih saya ambil ke ini 50-50 pas banget 13 orang 5 MCQ 13 orang take home. Ayo, gimana ini jadinya? Kalau 50-50 gini berarti dua-duanya dong. Ayo, ketua kelas siapa ketua kelas? Aska, Bu. Aska, Bu. Mana Pak ketua kelas? Udah masuk belum tuh ketua kelas? Saya masih biarin nih poolingnya nih. Jadi yang soalnya masih 29 orang. Kalian kan 50 orang ya? Iya, Bu. Berarti kalau 28 orang udah sih udah di atas ini. Nah, sekarang banyakkan MCQ. Berarti MCQ aja nih. Saya tutup, saya close, sudah setuju? Setuju, Bu. Berarti Bu, kalau MCQ listeningnya bisa diulang berapa kali, Bu? Hah? Listening mah standar ujian sekali atuh, Neng. Ya. Kenapa, Bu? Jangan, Bu, ya Allah. Q aja, Bu. Apa? Bu, Cek Q aja. Ya MCQ. Iya kan MCQ saya bilang ada listening. Terus gimana teh? Iya, itu aja, Bu. Itu aja daripada take home, Bu. Oh, udah pusing ya bikin video. Saya tahu kalian pasti udah pusing bikin video kan? Iya, Ibu. Videonya udah banyak banget, Bu. Masih ada yang belum dikerjain satu. Ya iya saya udah tahu karena ya saya ya udahlah sudah ada juga yang komplain terkait video sampai bilang Bu memori di HP saya udah kehabisan Bu buat video katanya gitu sampai udah Bu Nah, HP udah nggak bisa bikin video lagi Bu gitu udah kepenuhan gitu jadi ya sudahlah baiklah oke kalau gitu. Oke, berarti ini udah di atas 50% ya. Sudah 28 orang, di mana nih tadi saya kirim nih screenshot-nya ke Dini. 54% memilih MCQ dan 46% memilih take home. Oke, kita ambil keputusan bahwa ujiannya adalah MCQ. Are you agree? Setuju? Berarti ya? Agree. Setuju. Alhamdulillah. Kenapa? Ada mau apa? ulang 2 kali, Bu. Setuju. Ulang 2 Bu, kali. listeningnya bisa diulang, Bu. Iya, Bu. Jangan, Bu. Ulang 2 kali. 5 kali udah kagak ngawang. Astagfirullahaladzim 5 kali itu mah bukan. 2 kali aja, Ibu. 2 kali. 2 kali. Yang gampang didengar, Bu. Gampang didengar. Ngeri, kupingnya agak alot, Bu. Nih, saya kasih saran. Sebelum ujian, beli cotton bud. Jadi pakai cotton bud dulu gitu. Ya, kenapa emang? Ih, Bu, nggak usah katanya kalau kita yang familiar ya, Ibu. apa yang familiar yang kayak gimana? Familiarnya saya sama familiarnya Rosi beda. Aduh. Bu, yang ininya pronunciation-nya jelas, terus nggak cepet gitu, Bu. Oh, Bener, gitu. Bu. Oh gitu. Berarti nanti Bu Rina aja yang rekaman ya. Saya bikin rekaman sendiri gimana? Ya, Bu, iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bu, dilambang. slow motion, Bu. Di slow motion. Wah, kalau slow motion berarti HP saya harus yang Galaxy berapa gitu ya. Oh, ada yang mau jadi sponsor? Enggak kan? Ya udahlah. Ya udah nanti saya pikirkan lah. Jadi berapa? MCQ-nya berapa soal? 60, 70? 30, Bu. Jangan, Bu. 40 aja. 40. Ya, Iya, yakin, Ibu. yakin 40. 30, Bu. 30. Listeningnya 10 aja ya, Bu. Ini saya kayak lagi nawar sama tukang sayur teh ya, Mama. Ini apa gitu teh. Kalian ini Bu, ketua kelas baru masuk nih. Aduh. Gimana nih Bu, ketua kelas nih. Aska, where are you Aska? Aska tuh kayak nggak pernah on time nih anak satu nih. Saya tahu nih anak-anak PA saya yang pada suka begitulah. Oke. Oke, ya udah berarti pilihan ganda 40 soal ya.
Listening-nya 20? Listeningnya Jangan, Bu. listeningnya 10 aja ya, Bu. Bu. Jadi Kenapa pas listening? PG-nya 40, listening 10 aja, Bu. Jadi pas 50. Oh, Nah, iya, Bu, gitu, Bu. PG 40, listening 10 gitu. Ya, Bu. Ya, gitu, Bu, nggak apa-apa. Gimana ya? Setuju nggak ya saya? Setuju. Mana ya? Tergantung sogokan lah. Sogokannya Setuju. apa dulu nih ke saya? Jangan banyak-banyak, Bu, listeningnya. Sogokannya seblak, Bu, Bu. manage ke udah Inggris, Bu, pusing. Oh, ampun. Ini udah Inggris 2 loh. Semester kemarin udah Inggris 1. Nanti semester depan Inggris 3. Dan saya lagi yang ngajar. Aduh, saya tuh pusing. Ya, nak ya. Nanti kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, saya lagi yang disalahin. Ini siapa dosen bahasa Inggrisnya gitu loh ya. Ya udah, oke, deal. 40 soal, 10 listening. Oke, deal? Deal. Yeay. Oke, berarti sudah deal 40 soal, 10 listening. Kemudian apa lagi ya? Tugas, oke, saya ingatkan lagi. Tugas itu nilainya 30%. Jadi kalau yang tidak mengerjakan tugas semua, berarti hilang 30%-nya. Kalau kalian ada gangguan sinyal atau apa, ini kan memang pembelajaran online. Saya tidak akan terlalu ketat dengan terlambat atau tidaknya, tapi tolong dikerjakan. Jadi pastikan, saya sekarang sudah mulai merekap nilai. Jadi jangan kalian anggap kalian doang yang pusing. Saya pun pusing tiap kali ngerekap nilai kelas kalian, yaitu banyak banget. Nah, ya ampun, mata saya sampai siur, sampai sakit itu ngelihat tugas-tugas, folder-foldernya banyak banget. Saya harus bikin berapa Google Drive and so ever gitu. Jadi kalau yang saya sudah ingatkan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan tidak mau mengerjakan tugas juga, ya kalau nilainya pas-pasan atau nanti saya minta hair lagi, saya kasih tugas lagi, ya itu sudah pilihan kalian ya. Jadi saya capek sebenarnya kalau harus ngingetin lagi, ini belum ngerjain tugas, ini belum kamu saya, this is like a childish gitu loh. Bahkan ponakan saya yang SMP, SMA aja kayaknya nggak sampai dimintain nama gurunya, dia ngerjain aja. Jadi saya merasa harusnya anak kuliah itu harusnya lebih dewasa. Tapi kalau memang tidak mau, ya akhirnya nanti ya sudah, jangan salahkan ketika Anda tidak mendapatkan nilai yang maksimal, atau nanti saya kasih banyak lagi aja tugas, kalau buat lulus saya mintain aja lagi. It's all up to you. Jadi semuanya itu pilihan kalian. Kalian sudah dewasa, udah nggak ada yang udah umurnya kan udah 19-20, jadi saya yakin bisa bertanggung jawab lah dengan pilihannya. Dan tolong itu jangan nyontek ya. Masa kemarin saya screening dikit tuh kemarin soal yang kisi-kisi manajemen keperawatan. Bisa-bisanya kisi-kisi manajemen keperawatan ada tentang rantai infeksi, agen biologis, mikrobiologis, apa itu toh ya, tolong ya ampun. Kalau nyontek Bu ya agak dipikir, difilter gitu loh. Ya, maksudnya tugas itu saya tahu dengan online ini kalian sangat bisa nyontek, kalian sangat bisa komunikasi. Tapi ya kalau ngerjain jangan kopas, main kopas-kopas aja, nggak dibaca sedikit-sedikit pun gitu loh. Jadi ya kalau mau nyonteknya agak smart lah, ada modifikasi ada ini, jangan plek-plek sama, karena pengalaman saya entahlah ya kenapa ya, mahasiswa yang benar-benar kopas itu kadang ketika saya ngecek random aja saya bisa dapetin loh, bukannya saya ini ya nggak tahu lah ya, mungkin saya juga setiap ini saya kan benar-benar ya, saya berdoa lah, maksudnya Allah tunjukin yang mana emang nilainya bagus atau apa, karena kan saya tahu nilai kalian itu saya pertanggungjawabkan gitu loh, dan saya nggak mungkin ngasih nilai hanya dengan nggak pernah benar-benar ngecek tugas kalian dan lain-lain. Dan kejadiannya yang benar-benar kopas itu biasanya ketahuan. Kalian boleh ngecek sama kakak kalian yang udah lulus 2 tahun lalu, setahun lalu, itu yang kopas benar-benar, itu saya suruh ngulang benar-benar. Karena saya nggak bisa memberikan nilai ketika kalian hanya kopas gitu loh. Jadi ya ijazah kalian itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Saya sebagai dosen kalian juga harus bertanggung jawab. Jadi tolong setidaknya berproses dengan lebih baik gitu ya kira-kira. Jadi sekarang saya masih kasih waktu sampai nanti setelah final itu saya akan langsung rekap nilai kalian. Jadi kalau kalian mau tahu proses dosen itu adalah
dari sekarang ini nih, minggu terakhir nih yang kalian bilang, udah Bu terakhir, oke ini terakhir, berarti saya udah mulai tuh, saya mulai rekap tugas-tugas kalian, saya mulai ngecek ini tugasnya ngerjainnya bener apa enggak, terus saya mulai, kan saya bikin kisi-kisi nanti kan, kemudian saya bikin bikin soalnya, kemudian nanti saya udah bikin form penilaiannya, dan itu saya udah mulai rekap. Sampai nanti seminggu setelah ujian, kita harus mengumumkan terkait siapa yang remet gitu. Siapa aja yang remet, remet itu adalah keseluruhan nilai akhir dari UTS, UAS, tugas-tugas, dan absen. Kemudian dari yang remet, nanti yang remet kita kasih kesempatan, kita lihat lagi, remetnya serius apa cuma kopas-kopas lagi, kasih lagi aja remet lagi, terserah, is all up to you gitu loh. Memang kalau saya sih balikinnya, saya tidak mau menyulitkan mahasiswa, dan saya juga pengennya mahasiswa juga berusaha lah, jangan menyulitkan dosen. Emang enak ngasih remet, emang enak ngasih tugas lagi, ngecek lagi, tugas lagi, ngecek lagi, sementara tugas-tugas saya ternyata kan bukan hanya pengajaran doang, dosen itu kan tugasnya tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi supaya kita saling kerjasama, waktu kita sama-sama efektif, jadi tolong agak memberikan sedikit effort lah, usahanya yang benar-benar gitu loh. Kalau kalian bisa nonton drama Korea, bisa nonton anime itu berjam-jam, setidaknya ngerjain tugas sejam itu nggak akan rugi juga kan kalian gitu loh. Boleh, it's really up to you to have fun. Saya pun nonton Dosan dan tim Han Ji Peong ya, saya nonton drama Korea gitu loh. I need to have fun also. Saya nggak bisa nonton ngeliatin komputer 24 jam. I cannot be like that. I'm not a robot. Saya bukan robot gitu. Jadi saya kalau udah jam-jam saya udah mau istirahat saya have fun. Saya ngeliat Telegram, saya ngeliat drakor, lihat yang agak-agak bening-bening lah ya gitu, menyegarkan pikiran gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya saya juga sadar, saya juga harus ketika ngajar, saya juga harus serius. Makanya saya ngajar serius itu saya benar-benar saya ngasih tugas, saya cek tugas-tugasnya, saya kasih feedback tugas-tugasnya supaya kalian semua paham. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang kita sudah sampai pada agreement bahwa tugasnya itu adalah ujiannya 50 soal, 40-nya 40 yang soal biasa, 10 listening. Seperti itu? Apakah ada perubahan? Nggak ada, Bu. Udah, Bu. Ada Ibu. Oke, nah kalau gitu sekarang saya akan jelasin terkait unit terakhir yang ini ya. Tadinya saya mau kalau kalian nggak bisa Zoom, saya harus bikin video. Tapi saya sebenarnya enaknya Zoom apa? Nggak ribet saya bikin video. Bikin video itu ribet juga tahu, nak. Kadang-kadang ada distraksi, saya ngulang lagi aduh, rempong deh gitu. Oke, sekarang saya mau ngejelasin yang pain. Tadi udah pada buka semua kan? Pain kan? Udah, Bu. Oke, nah jadi kenapa pain? Pain ini adalah keluhan utama yang paling sering datang ke rumah sakit ya. Jadi pasien selalu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri, dan perawat harus mempunyai kemampuan untuk mengkaji nyeri. Gimana cara mengkaji nyeri? Nyeri itu jenis-jenisnya ada macam-macam. Kalau kalian belajar di KMB, gimana pengkajian nyeri? Udah ingat nggak pengkajian nyeri pakai apa? EQRST, Iya. Jadi kalian sudah punya dasarnya, pengkajian nyeri itu pakai PQRST. Nah, tapi you need to do it in English. Bisa nggak ngelakuinnya dalam bahasa Inggris? Insya Allah. Nah, kalian harus tahu jenis-jenis nyeri. Nah, ini kan ada tugas yang pertama kemarin nih. Ada a throbbing pain, a sharp pain, a burning pain, a stabbing pain, shooting pain, dull ache, gnawing pain, and a cramping pain. Oke, kita discuss one by one. A throbbing pain. Apa a throbbing pain? Throbbing pain itu apa? Kemarin udah dikerjain, coba ini. Ayo. Throbbing, what is throbbing? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, udah ngerjain belum? Contekannya salah semua apa? Hello, can you hear me? Halo? Bisa? Sakit yang berdenyut-denyut. Gimana? Nina, apa Nina? Berdenyut-denyut. Jadi kira-kira apa yang throbbing pain? Yang mana?
throbbing pain ini sakit kayak migrain, ya, kayak migrain. Jadi kalau migrain itu ya itu tadi benar kata Nina, dia berdenyut-denyut seperti apa? Jadi kayak apa ya? Comes and goes. Jadi a throbbing pain ini jawabannya yang F. Comes and goes rhythmically. Ini akan ada di soal apa namanya UAS. Jadi saya ingatkan tolong 8 ini harus paham, benar-benar paham. Kalau kalian tidak paham silakan ditanyakan hari ini. Jangan bertanya pada saat hari ujian. Oke. Oke, kita discuss one by one. Throbbing pain, tadi benar kata Nina, throbbing itu yang berdenyut-denyut. Jadi misalnya kayak orang lagi migrain itu kan kadang-kadang gitu, tiba-tiba sakit banget. Nah, itu jadi comes and goes rhythmically. Itu throbbing pain. Oke. Oke, kemudian a sharp pain. Sharp itu apa sharp? Halo? Tajam ya, Bu. Sakit yang Tajam, tajam. Tajam. Rasa sakit yang tajam. tajam. Yang Rasa sakit yang tajam. E. Yang mana? Yang E, Bu. Rasa sakit yang tajam. Oke, kita lihat number 2. Nah, bukan. Yang sharp itu is strong and sudden. Sharp itu kan sesuatu yang langsung misalnya misalnya kayak orang di apa ya? Sesuatu yang cepat gitu loh. Sharp pain itu is strong and sudden. Kalau yang something sharp into to you nanti ada lagi yang lain. Oke, kita lanjut dulu yang a burning pain. Apa a burning pain? Rasa sakit Rasa membakar. sakit Kebakar. yang Berarti yang membakar. mana? Feel like fire. Yang mana? Yang fire, G. fire. Yang G. A burning G. pain itu yang Feel G like ya. Feels like G. fire. Oke. Nah, ini tadi something sharp itu a stabbing. Stabbing itu orang di apa sih namanya stab itu di apa namanya bahasa Indonesia, what do you call? Apa sih namanya yang orang kalau ditusuk. Nah, ya kayak ditusuk. Jadi stabbing pain itu feels like something sharp is stuck into you. Stabbing pain gitu. Jadi kayak ditusuk gitu loh. Orang kan ada yang kalau ngebunuh nauzubillah ya maksudnya ditusuk. Nah, itu a stabbing pain. Kemudian a shooting pain. A shooting pain itu kayak gimana? Tembak. Kayak lino gitu, Bu. Berarti kalau shooting ditembak itu kayak gimana? Kalau ditembak berarti seperti apa? Tembakan itu gimana? Cepat apa lambat? Cepat. Cepat. Berarti a shooting pain itu Yang travels feels a part of your body. Jadi kan kadang-kadang kayak itu tuh biasanya nyeri-nyeri apa ya? Nyeri jantung. Kalau penyakit jantung itu dia kayak menjalar gitu loh. Kan jantung itu sebelah kiri tapi sampai kayak ke sebelah mana gitu. Nah, itu shooting pain kadang. Nyeri jantung itu seperti itu. Kalau burning pain ini, burning kayak feels like fire ini biasanya nyeri-nyeri terkait asam lambung gitu. Orang yang sakit mah, orang yang sakit gastroesofagul yang asam lambungnya naik ke atas itu a burning pain. Okay? Jadi kalau a shooting pain ini biasanya sakit jantung. And then a dull edge. A dull edge apa dull edge? Sakit yang tumpul. Iya, sakit tumpul itu apa? Yang mana coba penjelasan? Yang mana? Yang C. Yes, C ya. It's steady and not too painful. Jadi dia itu stabil dan nggak sakit-sakit banget gitu. Oke, number 7, a gnawing pain. Apa gnawing pain? A. Kenapa A? Why A? Kenapa? Siapa yang jawab tadi, Vika apa Nina? Gnawing pain. Why is a gnawing pain? Gnawing pain itu apa? Sakit perih banget. Nada, iya. Jadi gnawing pain itu contohnya gini. Ada yang tahu cantengan? Tahu. Nah, cantengan itu kan kalau ini sakit banget ya gitu ya, maksudnya kuku kita ada yang apa namanya, ada yang terhambat pertumbuhannya dan kena di ujung ini, itu sakit banget. Nah, gnawing pain itu sakitnya kayak cantengan terus kepentok meja atau apa, nah itu gnawing pain gitu loh. Jadi nyerinya itu nyeri banget, itu gnawing pain gitu loh. Jadi nyeri yang bisa benar-benar bikin kalian langsung terharu ya, air mata menggenang gitu loh, langsung loncat-loncat atau apa. Nah, itulah gnawing pain gitu loh. Feels like it is eating you. Jadi benar-benar kayak
sakit banget. Nah, itu gnawing pain. Oke. Dan yang terakhir cramping pain. Yang mana cramping pain? Iya, cramping pain itu berarti di sini dia yang feels like a muscles is being squeezed gitu ya. Jadi ini kalau di cramping itu kayak perempuan ya, kalau dia lagi datang bulan kan, kalau perempuan lagi datang bulan kan kadang kram di daerah abdomennya atau daerah uterusnya itu kan, nah itu jadi cramping kurang-kurang seperti itu. Nah, ini kalian harus bisa membedakan, karena kan nanti kan tadi yang sudah belajar di KMB kan, pengkajian itu pakai PQRST kan, type of pain, jenis nyerinya seperti apa, throbbing pain kah, sharp pain kah, burning pain, stabbing, dan lain-lain. Kita harus bisa mengkaji. Kemudian nanti di sini kita akan latihan lagi terkait, dia bukan hanya jenisnya aja, ini kan jenis nih, burning, stabbing, throbbing, shooting, dan lain-lain. Kemudian ini durasinya, apakah dia konstan, frequently, occasionally. Kemudian ini tingkatnya, apakah dia mild, ringan, atau moderate, atau severe. Kalau mild itu sangat ringan, moderate itu fair lah, kurang 50% lah gitu. Severe itu berat. Kemudian kalau ini tingkat keparahannya, apakah dia semakin membaik, semakin memburuk, atau kira-kira sama. Oke, we will listen one by one. Ini kan ada latihannya, kita dengerin dari pasien 1, 2, 3, dan 4. Jadi di tiap pasien ini, kalian harus milih jenis nyerinya, kemudian itu nyerinya itu seperti apa, apakah hilang, timbul, dan lain-lain. Kemudian dia juga apakah berat, ringan, ataupun fair gitu. Kemudian apakah membaik, dan di bagian tubuh mana. Jadi tiap pasien ini ada beberapa komponen yang harus kita dengar per pasien. Oke, we will listen one by one. Tunggu, itu kedengaran nggak? Enggak ya? Enggak, Bu. Tunggu, saya iniin. Oke, wait. Oke. Wait. Saya harus milih, ada yang harus saya pilih. Stop. Kan inilah kalau efek kalau agak gaptek ya, sebenarnya saya harusnya ngerti ini ya. Oke, saya coba lagi. Ini kedengeran nggak? Bisa kedengeran kah tadi? Enggak, Bu. Oke lah, kalau begitu saya pakai HP Enggak, saya. Bu. Saya pakai HP saya saja. Oke, wait. Kita harus. Oke, saya pakai HP saja ya. Kita modifikasi berhubung kita tidak mengerti. Wait, where is it? Oke. Unit 5. Listening 1. Ini kedengaran kan? Pain chart. Kedengeran Bu. How are you today, Kath? Are you still in pain? Well, there's pain around my stomach. It's quite bad. What kind of pain is it? Nah, itu kan tadi berarti patient 1 pain around my stomach. Stomach berarti kita tandain di sini nih di perutnya. My stomach, and then it quite bad. Berarti kalau quite bad itu berarti dia agak-agak worse gitu. Tapi kita dengerin dulu lagi penjelasannya. It's a burning pain. Do you always have it? It never goes away. Oke, jenis tipe nyerinya berarti apa tadi? Burning. Terus apa? Frequent, constant, mild, apa gimana? Constant. It never goes away. Berarti dia selalu apa enggak tuh? Kalau it never goes away. Frequent. Ya, kalau it never goes away itu frequent, selalu ya. Never goes away, selalu. Berarti it frequent ya. Frequent, jadi burning, frequent,
Gitu. Kemudian kita dengerin lagi. 1. How are you today, Kath? Are you still in pain? Well, there's pain around my stomach. It's quite bad. What kind of pain is it? It's a burning pain. Do you always have it? It never goes away. Never. Is it getting worse? No, it's staying about the same. Oke, jadi number 1 itu, patient 1 itu datanya adalah dia itu nyerinya di stomach, di perut, burning, kemudian itu dia bukan konstan, ini frequent ya, jadi selalu ada dan staying the same. Oke, itu untuk nomor 1. Kira-kira jelas dapat datanya? Dapat. Dapat kalau pelan-pelan ya? Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pasien yang kedua. 2. How's the pain today, Amir? It's much better, thanks. I have a slight pain just here in my right side, but it's a lot less painful than yesterday. How often do you get the pain? Only every now and again. It comes and goes. Oke, pasien kedua. Apa kira-kira? Apa jenis ininya? Jenis nyerinya apa? Apa? Iya, ada yang punya ayam. Ada suara. Apa? Tadi sakit kepala kan? Berarti di sini sakitnya sakit kepala. Kemudian apa? Burning, stabbing, throbbing, apa shooting? Iya, throbbing. Ya, throbbing. Sakit kepala, throbbing. Kemudian constant, frequent, apa occasional? Occasional. Occasional ya, comes and go gitu. Occasional. Kemudian mild, moderate, apa severe? Getting better. Mild dulu, pilih sini dulu. Mild ya, jadi ringan. Dia bilang kan tadi ringan. Kemudian getting better, getting worse, apa staying the same? Getting better. Getting better. Nah iya bisa kan. Mild di right sides-nya, di kepala ini kan getting better and occasionally. Oke, sekarang kita lanjut ke pasien ketiga. 3. Do you still have a headache? Yes, I've got this throbbing pain in my head. Whereabouts? In the forehead, right between my eyes. Does it feel the same all the time? No, it changes. Sometimes it's not too bad, but it gets a bit worse at night. And it's getting more severe now, is it? A little bit, yes. I'll get you some painkillers. Oke, pasien 3. Apa jenisnya lagi? Throbbing. Throbbing, terus frequent, occasional, apa mild? Frequent. Frequent, terus moderate, apa severe, apa mild? Moderate. Moderate, terus getting better, apa getting worse, apa staying the same? Getting worse. Getting worse. Ya, jadi throbbing pain itu di forehead-nya, di jidatnya ya kan sakit kepala itu, kemudian getting worse dan dia severe ya. Oke. Kita lanjut ini ke patient 4. 4. So you're having pains in your arm? Yes, I keep getting this terrible pain down my left arm. It starts at the shoulder and shoots down to my hand. Is this all the time? No, but most of the time. But it's agonizing when it happens. When did this start? It started yesterday, but it's much more severe today. We'd better take a look. Oke, patient 4. Dia jenis ininya apa? Burning, stabbing, apa throbbing, apa shooting? Shooting pain. Shooting, kenapa shooting? Why? Tadi dibilang ada travels ya, jadi apa nyerinya itu berpindah gitu, makanya shooting gitu. Jadi kalau patient 4 itu tadi, wait, dijawab nggak di sini? Wait. Oke, patient 4 itu di left arm shooting dan dia itu frequent selalu ini dan getting worse. Itu patient 4. Oke, untuk ini ada pertanyaan kah untuk di track berapa ini? Track 11. Any questions? Kayaknya yang jawab itu doang deh. Ayo, yang lainnya mana ini? Tadi ini siapa ada yang ngechat saya? Oh, Hilda baru isi kota. Emang nggak dapat kota lagi? Nggak dapat kota lagi nggak sih kalian? Dapat, Bu. Terus bisa Dapat, dipakai Bu, kan? tapi udah habis.
tapi nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Nah, ada yang bisa, ada yang nggak. Saya pun nggak bisa loh. Saya nggak bisa kalau buat dipakai selain WhatsApp ya kayaknya ya. Cuma WhatsApp, Google Classroom itu, Zoom saya belum pernah pakai coba kuota itu sih. Karena kayaknya kuotanya terbatas ya. Tapi kayak kalau mau buka Tokopedia, Instagram itu nggak bisa kayaknya sih. Bener, Bu, nggak Bisa, bisa. Bu. Bisa, Bu. Bisa, gimana caranya? Kalau masih ada kuota utamanya bisa buka semua, Bu. Nah, tapi kan kita nggak tahu kuota utama atau kuota yang subsidi yang dipakai. Ya. Ayo. Nah, benar. Jadi saya emang akhirnya ngisi pulsa juga. Tadi saya juga mikir gitu kan. Ya udahlah saya nggak usah ngisi kuota ya. Karena kan saya juga, di rumah juga wifi, di kantor wifi. Terus di jalan saya pikir saya jarang lah. Tapi kan waktu itu kan saya coba belanja pakai Isaku kan. Saya belanja pakai Isaku nggak bisa buka karena saya nggak ada kuota. Saya baru nyadar, oh dibatasin ya ini ya yang dari subsidi ini gitu. Jadi saya juga baru nyadar, oh ternyata memang dia harus tetap aja kita harus punya kuota yang benar-benar kalau saya mau pakai Instagram, saya mau buka itu Isaku, Tokopedia dan lain-lain. Kayaknya ada beberapa pembatasan lah ya supaya tidak disalahgunakan gitu. Oke, nah itu untuk yang pain. Kemudian kita lanjut dulu deh ya. Ada lagi nggak ya? Oke, nah itu untuk track 11, kita lanjut ke track yang ini. Yang ada ibu melahirkan ini ya, ada ibu melahirkan di sini namanya Karen and namanya ada 2 orang deh gitu. Jadi ini nanti kalian harus mendengarkan terkait percakapan Janice and Karen talking about their experience of pain relief in labor. Underline the part of sentence in italics gitu. Jadi kita akan memilih, tunggu bentar, stop share dulu. Kita akan memilih yang manakah yang sesuai dengan kondisi dari percakapan yang disampaikan gitu loh. Jadi we will listen, tunggu dulu, one by one. Wait. Kalian minggu ini bukannya udah nggak ada perkuliahan? Nggak ada perkuliahan apa? Tinggal tugas-tugas aja apa gimana sih? Tugas-tugas aja, Bu. Kadang ada yang masuk, Bu. Tugas Yang masuk juga. tinggal apa? Saya pikir saya doang yang ketinggalan. Nggak masuk. Ya, ada tugasnya, Bu. Yang Oke, kita lanjut ini ya. Jadi ini track 12, kita akan dengarkan tracknya. Unit 5. Listening to Kedengeran kan? pain relief. Yes, ma'am. Kedengeran, Bu. My name's Janice. Hello, Janice. I'm Karen. Oh, hi, Karen. Boy or girl? A boy. And yours? A girl. Oh, lovely. Oke, berarti ini anaknya different sex atau same sex? Different sex. Difference ya, karena tadi yang satu a boy and a girl. Oke, kita lanjut lagi. I think we gave birth at the same time last night, didn't we? Yes. I heard you. Was I making so much noise? Well, it was the pain. Didn't you have any pain relief? Oh, yes. I had just gas and air at first. Oke, berarti Karen started with apa? Gas and air. Gas and Oke, air. gas and air. Oke, and then kita fokus. Pokoknya kalau listening itu fokus dulu sama pertanyaan yang mereka nyarinya apa. Jadi kalian fokus sama apa yang ditanyakan. Oke, kita ke 3, 4, 5, 6. It does relieve the pain a bit, but the effect wears off very quickly. It makes you feel so lightheaded if you have too much. It made me feel sick too. Oke, number 3 berarti gas and air itu made atau didn't make her feel good? Didn't make her feel good. Didn't make her feel good. Okay, and then number 4, the epidural. Anyway, when the pain became unbearable, I had an epidural. Did that help you cope with the pain? It took away the pain completely. Berarti the epidural relief apa? All apa some? Menggunakan epidural benar-benar nggak ada nyerinya sama sekali. Oke, kemudian yang itu udah Karen tuh ngejelasin. Sekarang lanjut di penjelasan dari Janice. Apa yang terjadi pada Janice? Lower half went numb. It was great. How about you? This is my third, so the pain was easier to bear. I did breathing exercises.
I decided to have gas and air if the pain got worse, but I didn't need it. Nah, Janice itu pakai had apa didn't? Had. Didn't have. Didn't have. Jadi si Janice ini udah anak ketiga, dia tuh udah latihan pernafasan, jadi dia ngerasa ya udah dia nggak usah pakai gas and air-nya. Dan kemudian yang nomor 6. I had an epidural last time, but I didn't like losing all sensation. This time I wanted to feel. Nah, nomor 6 ini apa? Janice lost no feeling apa all feeling? All feeling. Oh, ya, sebelumnya dia di persalinan sebelumnya dia sudah hilang semua rasa rasa nyerinya, dan dia ternyata nggak suka, makanya dia di persalinan yang ketiga ini dia pengen ya udahlah nggak usah pakai analgesics gitu. Oke. Nah kalau ini kita fokus dengan ngisi titik-titiknya. Tadi udah bisa nggak? Kalau sekalian langsung 2 bisa nggak kalian tadi? Oke, kalau ujian kayak gini langsung 2 track boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, Bu. Langsung nggak boleh, Bu, segitunya deh. Nggak denger, Bu. Oke, kita coba lagi nomor 1 sampai 8 ya, kita ulang tracknya ini. Unit 5. Listening to pain relief. Hello, my name's Janice. Hello, Janice. I'm Karen. Oh, hi, Karen. Boy or girl? A boy. And yours? A girl. Oh, lovely. I think we gave birth at the same time last night, didn't we? Yes. I heard you. Was I making so much noise? Well, it was the pain. Didn't you have any pain relief? Oh, yes. I had just gas and air at first. It does relieve the pain a bit. Berarti ini it does apa number 1? Relief. Ya, it does relieve the pain a bit. Terus langsung ini harus cepet nih. Yang ini nih agak cepet nih. Nomor 1, 2, 3. Ini agak cepet. It does relieve a pain a bit. The effect apa? Wears off. Nah, iya, the effect wear off very quickly. Jadi it does relieve the pain a bit. The effects wear off very quickly. And then it make me, kita dengerin lagi. It makes you feel so lightheaded. It makes you feel feel sick too. Okay. And then kita harus denger lagi ke 4, 5, 6, 7, 8. Have too much. It made me feel sick too. Anyway, when the pain became unbearable. When the pain become, ini berarti become ya. When the pain become unbearable, I had an epidural. Did that help you? Kita dengar lagi. I had an epidural. Did that help you cope with the pain? Did that help you berarti apa? Cope with. Cope with the pain. Oke. Okay. Kemudian number 6. It took away the pain completely. It apa? Took away. Yeah, it took away the pain completely. I decided to have gas and air if the pain got. The whole lower half went numb. It was great. How about you? This is my 3rd, so the pain was easier to bear. I did breathing exercises. I decided to have gas and air if the pain got worse, but I didn't need it. Yeah, if the pain got worse, I didn't like. I had an epidural last time, but I didn't like losing all sensation. I didn't like losing all sensations, ya. Jadi di sini jawabannya nih, yang ini ada relief, wears off, feels, become, cope, took away, got, and losing. Jadi kira-kira itu sih kira-kira listeningnya nanti, jadi nggak susah kan, insya Allah. What do you think? Kira-kira bisa kan? Bisa nggak? Ya, Bu. Jadi nanti nih saya kasih deh recording ini kunci jawabannya ya untuk kalian latihan baca-baca lagi. Jadi kalau pain yang saya pastiin soal ini akan ada 8 soal akan ada terkait jenis-jenis nyeri. Kemudian akan ada soal pengkajian nyeri ya, pengkajian nyerinya itu seperti apa. Nah, kira-kira sih seperti itu. Jadi tadi kan kita 40 soal, 10 listening. Kira-kira dari itu mungkin pain itu sekitar 10 sampai 20 kali ya, karena kalau pain ini kalau menurut saya agak-agak penting juga sih untuk kalian tahu. Oke, kira-kira seperti itu kelas kita. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Do you have any questions?
Halo? Insya Allah enggak, Bu. Enggak? Udah pada ngantuk ya? Kayaknya hujan-hujan gini pada mager ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Aduh, jangan pada tarik selimut dong. Saya juga tadi pagi sebenarnya mau itu, tapi apa daya harus ke kampus ya. Ya udahlah. Ya udah, oke. Before we finish our class, please kindly put on your video. Ayo videonya diaktifkan. I need Bentar, to Bu. take a screenshot of your photo. Saya mau foto-foto dulu lah kelas ini. Ini kan kelasnya paling rame. Adik kalian kalah ramenya sama kalian. Kakaknya lebih rame. Ini bapak-bapaknya ada nggak sih nih cowok-cowoknya ini? Ya tadi saya lihat Ulil masuk. Terus siapa lagi? Ulil mana? Ulil, where are you, Ulil? Kayaknya nggak ada suaranya Ulil tuh. Fajar juga mana Fajar? Mana Gerald? Mana Nendi? Belum pada bangun ini, saya curiga laki-laki ini ya. Kalau cowok-cowok kan gitu ya, bangunnya entah jam berapa itu. Mana ini Ulil? Oke, nggak ada. Dini, absen ya Dini? Saya minta rekam. Iya, Bu. Dini besok ya. Yang masuk Zoom kan, Bu? Hah? Yang masuk di Zoom kan? Ya, yang masuk di Zoom. Orang-orangnya. Ya. Nanti saya minta Ya, Bu. rekap. Besok apa besok lusa nggak apa-apa lah, biar saya buat nanti mulai ngerekap nilai. Iya, Oke. Bu. Sekarang saya akan take one by one ya. Ada 2, soalnya ada 33. Oke. See the camera. Say cheese. 1, 2, and 3. Oke. Satu lagi. Tunggu bentar. Seneng deh kalian tuh kalau nyari angle ya. Satu lagi. Oke. Say cheese. 1, 2, and 3. Ini Friska pakai selimut ya kamu, Friska ya? Ini apa kamu tuh yang bikin saya tuh jadi pengen selimutan juga. Oke. Oke, kelas, itu saja penjelasan saya untuk kelas terakhir kita. Evaluasi kan udah lah ya. Maksudnya kalau itu kan, kalau saya di manajemen ini berarti mungkin hampir sama lah ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran kita kali ini. Good luck for your exam. Belajar yang baik dan benar supaya nilainya bagus. Jangan lupa berdoa juga. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga nantinya segala ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian. Oke, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya. We are still fighting this pandemic. Saya juga kesel nih, corona kok betah banget ya di Indonesia ya. Saya tuh sakit hati ngelihat teman saya yang di Australia, yang di Taiwan nggak pakai masker, sementara di Indonesia saya pakai masker kemana-mana, menyedihkan. Tapi ya sudahlah ya. Kita bersyukur saja, kita berdoa saja. Semoga ada jalan keluar dari semua ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu.